Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD di Pahlawan 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD di Pahlawan 2. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga alhamdulillah saya dapat bertemu bertatap muka. Ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di sini, Bapak Ibu. Salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Ahmad dan juga Bapak Ibu guru semua, karena saya diberi kesempatan, diberi waktu dan difasilitasi dalam rangka kegiatan saya sebagai peserta pembatik level 4. Oke. Kita langsung saja Bapak Ibu, nanti untuk ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan Bapak Ibu yang pertanyaannya di layar, ya, tapi menjawabnya di HP masing-masing. P5 singkatan dari apa Bapak Ibu? P5 yang merah proyek penguatan pelajar profil Pancasila, yang kuning proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang biru proyek pembelajaran penguatan pelajar Pancasila, dan yang hijau proyek pembelajaran profil pelajar Pancasila. Yang mana? Selesai. Hanya 2 orang yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat urutannya. Double point. Berikut ini adalah logo platform pembelajaran apa? Ini logonya. Ini logo Quizzes. Nah, Quizzes tulisannya seperti apa? Pasti sudah ada yang pernah menggunakan Quizzes untuk assessment di kelas. Ya, yang betul yang hijau. Double setnya di belakang. Sudah ada yang pernah menggunakan Quizzes? Belum. Sinanya berjalan. Ayo Mas Iwan, kita lihat semuanya. Pakai jangan hanya asal menunjuk ya Pak. Besarnya siapa saja? Yang ketiga ada Busara. Nah, selanjutnya mengenai pembelajaran digital. Mengapa kita perlu untuk mengenalkan atau melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi atau digital? Yang pertama adalah adaptif. Seperti kita tahu, yang misalnya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat zaman berarti kan kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman, harus adaptif. Zamannya sekarang sudah zamannya teknologi, anak sudah mengenal HP. Nah, kita manfaatkan HP itu bahwa yang anak punya untuk pembelajaran. Kemudian aksesibilitas. Dengan pembelajaran menggunakan digital atau teknologi, murid bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan tidak hanya terpaku pada guru sebagai sumber belajarnya. Kemudian interaktif. Media pembelajaran digital dan pembelajaran interaktif. Anak lebih aktif dalam pembelajaran, tidak pasif. Kemudian konservasi sumber daya. Artinya kita bisa menghemat
seperti tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga lainnya. Bapak Ibu nanti bisa membuat soal sendiri di Kahoot, itu ada yang gratis. Tadi saya menggunakan yang gratis dan yang berbayar itu ada. Kalau yang gratis itu masih dibatasi banyaknya petak soal yang dapat kita gunakan. Ini alamat untuk mengakses Kahoot. Kemudian kuisis mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar. Kuisis itu semacam seperti Kahoot. Namun kalau Kahoot itu hanya bisa diakses pada saat itu. Jadi gurunya memberikan soal, muridnya langsung jawab pada saat itu juga. Sedangkan kuisis ada macam-macam. Bisa anak menjawab langsung di tempat, bisa juga sebagai PR anak mengerjakan di rumah, atau juga yang saya gunakan di kelas 1 karena kelas 1 belum memiliki HP, belum memiliki gawai dan keterbatasan sarana di sekolah kami. Kuisis ini saya menggunakan kuisis model kertas. Jadi saya akan berikan kepada Bapak Ibu bagaimana menggunakan kuisis model kertas. Dan MPI adalah aplikasi komputer yang kita buat sendiri, di mana di dalamnya itu ada teks, ada gambar, ada video, suara dan lain-lain. Nah, yang ini dengan menggunakan MPI, anak itu belajarnya itu secara dua arah. Jadi dia tidak hanya melihat video atau membaca saja, tapi di situ juga ada soal-soal interaktif yang bisa anak gunakan. Ini adalah beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk membuat MPI Bapak Ibu. Ada Google Slide, Google Sheet, kemudian ada PowerPoint yang sudah tidak asing bagi kita. Namun kalau itu membuat MPI, PowerPoint-nya kita integrasikan, ditambahkan diinstal dengan iSpring. iSpring ini kita bisa install secara gratis. Kemudian ada Canva, kita bisa memanfaatkan Canva Edu yang kita gunakan dengan email aku belajar ya. Kemudian ada artikulan Storyline dan SAC atau Smart Apps Creator. Nah, ini kemarin saya membuatnya menggunakan SAC 3. Nanti saya tunjukkan demo SAC yang sudah saya buat. Ini ada TGT. Ini adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik atau game, permainan di dalamnya dengan sistem kemajuan skor individu setiap kelompok. Tahapan TGT ada 4 Bapak Ibu. Ada pengajaran, belajar tim, turnamen, dan juga penghargaan tim. Nah, ini adalah dokumentasi pada tahap pengajaran di mana saya menjelaskan materi kepada anak. Di sini saya memanfaatkan PowerPoint untuk menjelaskan materi bangun ruang. Kalau dilihat di sini pembelajarannya Bapak Ibu, ini sudah pembelajaran yang berpusat pada murid atau belum? Sudah ya, karena anak aktif disertakan dalam pembelajaran, tidak hanya gurunya yang aktif. Namun dalam penggunaan teknologinya, nah masih belum berpihak pada murid karena ini teknologinya atau laptopnya baru yang memegang gurunya, anaknya belum memegang gawai. Kemudian tahap kedua adalah belajar tim. Di tahap ini saya membagi murid ke dalam 3 kelompok secara heterogen berdasarkan kesiapan belajarnya atau kemampuannya. Jadi ada kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Kemudian setiap kelompok saya pinjami 1 laptop. Di situ anak mempelajari ulang tadi materi yang sudah saya jelaskan menggunakan MPI. Nah, MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat sudah saya upload di PMN di Bukti Bandung. Ini adalah dokumentasi ketika murid saya kelas 1 mempelajari materi di dalam MPI. Nah, jadi di MPI yang saya buat selain berisi materi
Ada kamu. Ini contoh MPI yang saya buat. Ini sebenarnya ada backsoundnya ya. Jadi dalam MPI ini ada CP dan TP-nya dikasih kata, kita masukkan. Untuk desain membuat MPI-nya kita bisa memanfaatkan Canva waktu itu. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mengeksplor media pembelajaran. Faisal dan teman-temannya sedang piknik di taman. Setiap anak membawa makanan. Mereka saling berbagi makanan. Makanan apa? Suaranya bisa kita tekan juga. Apakah semua makanan? Karena tersebut bentuknya sama. Ternyata makanan yang dibawa Faisal dan teman-temannya adalah gula, semangka, lollipop, donat, biskuit, dan ondel-ondel. Semua makanan Nah, ini untuk suaranya bisa kita tampilkan. berbeda-beda. Untuk mengakomodasi peserta didik dengan gaya belajar visual yang bisa, auditori juga bisa. Nah, ini permainan di dalam MPI yang saya buat dulu. Di sini ada skornya juga, kita bisa men-setting kapan skor ini bertambah, kapan skornya tidak bertambah. Silakan pilih menu yang tersedia. Ya, di sini saya membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Ini juga ada skornya, ketika benar skornya mau bertambah berapa, ketika salah berarti skornya tetap tidak bertambah. Itu bisa kita setting sendiri ketika membuat MPI. Ini hasil akhirnya bisa kita munculkan setelah akan selesai untuk mengerjakan sebuah ekspor media pembelajaran. Silakan pilih menu Kemudian yang supaya ini sebuah referensinya kita dapat gambar musiknya dari mana kita masukkan juga. Nah, tadi itu karena mempelajari anak mempelajari MPI. Kemudian di turnamen saya menggunakan tahun yang seperti tadi Bapak Ibu juga. Namun di sini saya untuk tahunnya secara berkelompok. Jadi seperti pertandingan, makanya di sini saya masukkan sebagai tema untuk tahap turnamennya. Dan di sini kan muncul ya ada juara 1, 2, 3. Di sini saya gunakan untuk skornya untuk penghargaan tim ya, karena di model PDT itu tahap akhirnya ada penghargaan tim, di mana ya rewardnya untuk setiap kelompok. Jadi setiap kelompok ada yang mendapatkan good team, kemudian di atasnya good team ada green team, dan yang paling tinggi skornya itu mendapatkan super team. Jadi anak walaupun hanya mendapatkan selembar kertas seperti ini sudah sangat
kita menampilkan soal wilayah. Soalnya soal pilihan ganda ya. Kalau kelas 1 berarti ABC. Nah, sistem menjawabnya bagaimana? Kertas ini kan bentuknya persegi. Terus di setiap sisinya itu sudah ada hurufnya A, B, C, D. Ketika anak misal mau menjawab A, berarti kertasnya diangkat, posisi huruf A-nya ada di atas. Ketika anak mau menjawab C, tinggal diputar saja supaya huruf C-nya di atas. Kemudian bagaimana kita bisa melihat atau melakukan jawaban anak? Kita tinggal scan barcode-nya ini. Kita scan-nya juga. Jadi kita tampilkan soal di layar itu kan menggunakan laptop. Nah, kita scan-nya juga membuka bisnis lewat HP. Nah, kita scan, otomatis jawaban anak akan masuk ke aplikasi bisnis kita. Jadi kita tidak perlu melatih anak jawaban satu-satu, itu sudah langsung tekan. Hemat waktu, hemat tenaga. Anak bisa langsung tahu juga jawaban benar salah, anak juga tahu langsung nilainya. Nah, ini salah satu dari kelebihan kita memanfaatkan teknologi yang ada di Bapak Ibu. Jadi karena ini zamannya sudah teknologi, mari kita juga sama-sama jangan menutup mata gitu ya. Saya juga masih belajar dalam pemanfaatan teknologi ini, bagaimana anak juga dilibatkan dalam penggunaan teknologi tersebut. Bisa. Terima kasih. Saya tadi yang terakhir yang kuis ya. Itu saya menarik ya Mbak. Nah itu berarti kita itu mencetak buku yang benar-benar itu pakai itu. Oke. Ya terus. Yang saya tanyakan soal itu kita buat sendiri apa sudah ada di sana? Kalau kuisis itu kita bisa bikin soal sendiri, bisa juga kita mengimpor atau mengambil soal yang sudah ada di dalam kuisis soal orang lain gitu. Terus yang kedua kali bagus sekali itu ya itu apa ya Mbak ya pembelajaran yang benar-benar maju loh. Apalagi kita kelas 1 ya, anak itu kan akan bosan dalam mengajar kita membaca, menulis begitu akan bosan. Tapi apabila menggunakan ini, insya Allah anak itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan minatnya ya. Gitu. Saya nanti minta itu ya. Siap. Mungkin ini bisa saya tunjukkan ya Bapak Ibu di Pisces. Kita masuk ke pisces.com. Nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar dulu ya. Ini gratis, daftar saja. Kemudian kalau mau membuat soal tinggal di sini. Ini mudah. Luar biasa. Sebenarnya udah sering kok. Sebenarnya ini juga Masih sama dengan Google Form. Sama ya. Enggak beda jam. kuisis. Saya menggunakan kuisis pas zaman pandemi lah. Tapi untuk menerapkan di kelas 1 kan ini saya baru lihat itu Mbak. Oke. Nah, ini kalau mau membuat kan ada pilihan ganda dan lain-lain. Itu nanti kita bisa membuat sendiri bisa, atau kita bisa cari soal yang sudah pernah ada. Kemudian untuk yang paper mock tadi, itu saya coba buka kuis yang sudah pernah saya buat ya. Kalau yang mode main kuis langsung, jadi kita play soalnya, anak langsung mengerjakan di situ. Tidak menggunakan ini. Kayak seperti kamu tadi, live gitu ya, berarti anak harus pegang HP sendiri. Kalau main ini mode yang langsung, kalau yang jadikan PR, kita bisa berikan misalkan kita kasih jangka waktu, anak bisa mengerjakan soal pada hari, misalnya hari Senin, mulai dari jam 7 pagi sampai 12 siang. Nah, di luar waktu yang sudah ditentukan, anak sudah tidak bisa mengerjakan. Itu kalau mau PR, jadi bisa untuk tugas di rumah. Nah, yang saya gunakan tadi ini mode kertas. Nah di sini barcode-nya sudah ada, tinggal kita cetak. Nanti kita bagikan saja. Ini kan ada. Ini tadi saya belum begitu yang A bagi
Sebut aja ya, Mas. Kalau kita berarti kita jawab B, B-nya taruh di atas. Ini kan selalu begini kan ya, kan buat. Nah kita pegang HP buat nyetem ininya. Nanti langsung terekam. Luar biasa. Belajar otomatis. Ini bisa dicoba di kelas bawah. Kalau di kelas atas mungkin Anda sudah pada punya HP, bisa belajar ya. Ini kita bagikan nanti sesuai absen saja, susulan persatu. Udah coba yang lain. Mawati dicoba yang lain. Oke, kereta lain Pak Jamal. Iya, saya butuh Mas. Ini menarik Bapak Ibu. Saya jadi anak pasti akan lagi kapan mau main bisnis lagi, kapan main kabut lagi. Ya bawa dia. Ya betul. Nih, nanti kalau mau mulai tinggal di play mulai. Terus di HP kita juga buka bisnisnya untuk scan atau memindai. Ini langsung jawaban rekam kita Hasil. nggak usah butuh waktu nyari pulpen, nyari kalkulator buat itu. Nah, ini yang kemarin sudah saya lakukan. Ini hasilnya. Anak nama ini dari 5 soal betul semua. Ini betul semua. Misalnya yang salah soal nomor berapa? Itu tadi nomor 5. Nah, ini sudah ada langsung. Jadi bisa kita gunakan untuk analisis wujud soal juga. Ini praktis. Itu bisa. Nih, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanyakan atau cukup? Iya, ya, kita bisa belajar. Ini karena memang semuanya sudah kayak gini ya, mau tidak mau Ya, kita sudah mau mengikuti yang masih bagian. pelan-pelan dari pasti betul. Belajar mendiferensiasi. Sakti serius sukses. Nanti besok misalnya bisa coba lakukan di kelas 1 dulu. Mesti tak suruh coba Pak, tak pasti. Langsung takut panas sekolah. Menarik kami anak menarik. Iya. Anak kita kasih libur sedikit apa semua. Nah, di situ kan langsung tahu siapa yang benar, siapa yang salah, sana udah senangnya minta ampun. Ada lagi Bapak Ibu atau Ayo Mas Adi, semangat Mas, ikuti Mas. ini bisa diterapkan di kelas atas, di kelas bawah ya, pelajaran PJOPA, agama juga bisa. Luar biasa, iya. Cara menendang bola Mas. Ini kan bisa menampilkan gambar juga. Bisa. Iya. Nah, jadi ada variasi dalam asesmen, dalam penilaian. Kita dalam menilai pengetahuan atau hasil belajar ini tidak monoton seperti itu saja. Lanjutkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marwati dari SD Negeri Pangawaran 02, Kecamatan Karangkucung, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan memberikan umpan balik mengenai praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Kemala di SD saya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kemala yang sudah mengikut sertakan SD Negeri Pangawaran 2 dalam kegiatan pengibasan praktik baik. Yang kedua, mengenai kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Karena dalam pelaksanaannya, Ibu Kemala sudah membuat seluruh peserta aktif mengikutinya. Nah, ini sangat membuat menarik bagi kami semua untuk mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ibu Kemala. Dan yang terakhir sarannya, mungkin di kemudian hari nanti kita bisa bersama praktik dalam penggunaan kahot, dalam pembuatan puisi, sehingga para peserta ini bisa praktik langsung. Demikianlah testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.